Ada kalanya seseorang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam dirinya sedang berjalan begitu banyak pertarungan yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Hari-hari terasa berjalan biasa, namun diam-diam pikiran dipenuhi keraguan, rasa takut gagal dan kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Tanpa sadar, hal-hal kecil itulah yang perlahan menahan seseorang untuk bertumbuh. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan terbesar seringkali bukan berasal dari keadaan hidup, melainkan dari cara kita memandang diri dan kenyataan. Kita terlalu sibuk takut dinilai, terlalu keras pada diri sendiri, dan terus mengulang pola pikir yang melemahkan langkah kita sendiri. Dalam video ini kita akan memahami beberapa kesalahan mental yang diam-diam menghambat pertumbuhan dirimu, dan bagaimana belajar membebaskan diri darinya dengan lebih tenang, dewasa, dan bijaksana. Poin 1. Terlalu menunggu waktu yang sempurna untuk berubah. Seringkali, manusia berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari waktu yang tepat. Kita berkata pada diri sendiri, nanti saja kalau hidup sudah lebih tenang, atau mungkin saat kondisi sudah mendukung, ketika aku sudah lebih siap. Namun tanpa disadari, kalimat-kalimat itu perlahan berubah menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi rasa takut. Dan ironisnya, semakin lama seseorang menunggu waktu yang sempurna, semakin jauh ia tertinggal dari versi dirinya yang seharusnya bisa bertumbuh sejak dulu. Banyak orang mengira bahwa mereka sedang mempersiapkan diri, padahal sebenarnya mereka sedang menunda keberanian. Mereka sibuk menyusun rencana, memikirkan kemungkinan terburuk, dan menunggu keyakinan penuh sebelum melangkah. Padahal dalam hidup ini, keyakinan seringkali tidak datang di awal perjalanan. Keyakinan justru tumbuh ketika seseorang mulai bergerak, jatuh, belajar, lalu bangkit kembali. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak pernah benar-benar berada dalam keadaan ideal. Akan selalu ada masalah, ketidaknyamanan, penolakan, bahkan kegagalan yang datang tanpa izin. Maka jika seseorang terus menunggu semua keadaan menjadi sempurna sebelum berubah, ia mungkin akan menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk menunggu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia memiliki waktu yang terbatas, tetapi sering bertindak seolah hidupnya masih sangat panjang. Kita menunda memperbaiki diri, menunda memulai kebiasaan baik, menunda belajar hal baru, bahkan menunda menjadi pribadi yang lebih dewasa, hanya karena merasa hari ini belum cukup tepat. Padahal kenyataannya, hidup tidak berubah karena waktu. Hidup berubah karena keputusan, dan seringkali yang paling menghambat pertumbuhan seseorang bukan kurangnya kemampuan, melainkan kebiasaan mencari alasan agar tidak perlu menghadapi rasa takutnya sendiri. Ada orang yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi terlalu takut gagal sehingga memilih diam. Ada yang memiliki mimpi, tetapi terus berkata bahwa dirinya belum siap. Ada pula yang ingin memulai hidup baru, namun terjebak dalam pikiran bahwa ia harus menunggu motivasi datang terlebih dahulu. Padahal motivasi tidak selalu hadir di awal. Disiplinlah yang seringkali membuka jalan bagi perubahan. Masalahnya manusia terlalu ingin memastikan bahwa langkahnya tidak akan salah. Kita ingin kepastian sebelum bergerak. Kita ingin jaminan bahwa usaha kita akan berhasil. Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Dan tidak ada perubahan tanpa risiko untuk gagal. Karena itu, salah satu kesalahan mental terbesar adalah percaya bahwa versi terbaik diri kita akan muncul dengan sendirinya suatu hari nanti, tanpa keberanian untuk memulai hari ini. Kita lupa bahwa banyak hal besar lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara tidak sempurna. Seseorang tidak menjadi kuat karena selalu siap. Ia menjadi kuat karena tetap berjalan, meski penuh keraguan. Dan mungkin selama ini bukan waktu yang belum tepat, mungkin yang belum siap adalah keberanian kita untuk menerima bahwa proses bertumbuh memang tidak pernah terasa nyaman. Jadi jika hari ini hidupmu masih terasa berantakan, jika pikiranmu masih penuh ketakutan, jika langkahmu masih kecil dan belum sempurna, jangan menunggu semuanya membaik terlebih dahulu untuk mulai berubah. Karena waktu yang sempurna itu mungkin tidak akan pernah datang. Tetapi kesempatan untuk memulai selalu ada selama kamu masih berani melangkah. Poin 2. Kebiasaan membandingkan proses hidup dengan orang lain. Di zaman ketika kehidupan orang lain dapat dilihat hanya melalui satu layar kecil di tangan, manusia perlahan mulai kehilangan kedamaian dalam menjalani hidupnya sendiri.
Setiap hari kita melihat pencapaian, kebahagiaan, kekayaan, hubungan, dan keberhasilan orang lain yang tampak begitu sempurna. Tanpa sadar, semua itu menciptakan satu kebiasaan mental yang sangat melelahkan, membandingkan proses hidup diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Awalnya terlihat sederhana, kita hanya melihat seseorang yang lebih sukses, lalu merasa tertinggal, melihat orang lain lebih bahagia, lalu mulai mempertanyakan hidup sendiri, melihat pencapaian orang lain di usia tertentu, lalu diam-diam merasa gagal. Namun semakin sering hal itu dilakukan, semakin seseorang kehilangan rasa syukur terhadap perjalanan hidupnya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu sumber penderitaan manusia adalah ketika ia terlalu fokus pada sesuatu yang berada di luar kendalinya. Dan hidup orang lain adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita kendalikan. Kita tidak benar-benar tahu perjuangan mereka, luka yang mereka sembunyikan, kegagalan yang pernah mereka alami, atau harga yang harus mereka bayar demi terlihat berhasil di mata dunia. Tetapi manusia sering lupa akan hal itu. Kita membandingkan isi hidup kita yang nyata dengan potongan kehidupan orang lain yang sudah dipilih dan diperlihatkan kepada publik. Dan itu adalah perbandingan yang tidak akan pernah adil. Ada orang yang terlihat tenang, tetapi diam-diam kehilangan arah hidupnya. Ada yang tampak bahagia, tetapi setiap malam merasa kosong. Ada yang terlihat berhasil secara materi, tetapi kehilangan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun karena kita hanya melihat permukaannya, kita mulai merasa hidup kita kurang berharga. Inilah kesalahan mental yang perlahan merusak pertumbuhan seseorang. Ketika perhatian kita terlalu sibuk melihat langkah orang lain, kita berhenti menghargai proses diri sendiri. Kita menjadi tidak sabar, ingin semuanya cepat, ingin hasil instan, ingin berada di titik yang sama tanpa memahami perjalanan panjang di baliknya. Padahal setiap manusia memiliki waktunya masing-masing. Ada orang yang berhasil di usia muda, lalu kehilangan dirinya di usia dewasa. Ada yang tertatih-tatih di awal hidup, tetapi menemukan makna hidupnya jauh lebih dalam di kemudian hari. Hidup bukan perlombaan yang memiliki garis finish yang sama untuk semua orang. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia seharusnya fokus menjalani tugas hidupnya sendiri, bukan sibuk mengawasi kehidupan orang lain. Karena semakin seseorang hidup dalam perbandingan, semakin ia kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Dan yang lebih berbahaya, kebiasaan membandingkan diri sering membuat seseorang lupa melihat sejauh apa dirinya telah bertahan. Ia hanya fokus pada apa yang belum dimiliki, sampai tidak lagi menghargai apa yang sudah berhasil dilewati. Padahal mungkin ada versi dirimu di masa lalu yang akan merasa bangga melihatmu hari ini. Sayangnya dunia modern membuat manusia terlalu mudah merasa tertinggal. Media sosial menciptakan ilusi bahwa semua orang sedang berlari lebih cepat. Akibatnya, banyak orang hidup dalam tekanan yang tidak perlu. Mereka merasa harus sukses sebelum usia tertentu, harus memiliki pencapaian tertentu, atau harus terlihat lebih agar dianggap berharga. Padahal nilai diri manusia tidak ditentukan oleh kecepatan hidupnya. Tidak semua bunga mekar di musim yang sama. Tidak semua perjalanan hidup memiliki jalur yang identik. Dan tidak semua keterlambatan berarti kegagalan. Kadang pertumbuhan terbesar justru terjadi dalam fase hidup yang sunyi. Ketika tidak ada yang melihat perjuanganmu, tetapi dirimu terus belajar menjadi lebih kuat, sedikit demi sedikit. Karena itu, salah satu bentuk kedewasaan mental adalah belajar menikmati proses hidup tanpa terus-menerus merasa tertinggal oleh perjalanan orang lain. Fokuslah pada langkahmu sendiri, perbaiki dirimu hari demi hari, dan berhentilah menjadikan hidup orang lain sebagai ukuran nilai dirimu. Sebab ketenangan tidak lahir ketika kita berhasil menjadi seperti orang lain. Ketenangan lahir ketika kita akhirnya menerima bahwa hidup ini memang memiliki jalannya masing-masing, dan tugas kita hanyalah terus berjalan tanpa kehilangan diri sendiri di tengah perjalanan itu. Poin 3, mencari pengakuan dari semua orang. Ada satu kelelahan batin yang sering tidak disadari manusia, yaitu hidup terlalu lama untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi diam-diam hidupnya dikendalikan oleh satu hal sederhana: keinginan untuk diterima, dipuji, dan dianggap berharga oleh semua orang. Mereka takut tidak disukai, takut mengecewakan orang lain, takut dianggap gagal. Dan pada akhirnya,
Mereka mulai kehilangan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Inilah salah satu kesalahan mental yang paling sering menghambat pertumbuhan seseorang. Karena ketika hidup terlalu bergantung pada validasi luar, maka ketenangan diri ikut bergantung pada pendapat manusia yang selalu berubah-ubah. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah bisa mengendalikan penilaian semua orang. Seberapa baik pun dirimu, akan selalu ada yang meremehkan. Seberapa tulus pun niatmu, akan selalu ada yang salah paham. Dan seberapa keras pun usahamu untuk menyenangkan semua orang, pada akhirnya tetap akan ada yang tidak menyukaimu. Namun ironisnya, banyak manusia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar sesuatu yang memang tidak mungkin dimiliki sepenuhnya, penerimaan dari semua orang. Akibatnya, seseorang mulai membentuk dirinya berdasarkan ekspektasi lingkungan. Ia berbicara bukan dari isi hatinya, tetapi dari apa yang dianggap aman. Ia memilih keputusan hidup berdasarkan penilaian orang lain, bukan berdasarkan apa yang benar-benar membuat jiwanya tenang. Sedikit demi sedikit, hidupnya berubah menjadi pertunjukan. Ada orang yang memaksakan diri terlihat bahagia agar dianggap berhasil. Ada yang terus bekerja melebihi batas hanya demi dipuji. Ada yang tidak berani menolak karena takut dibenci. Dan ada pula yang menyembunyikan luka serta kelelahan hanya agar tetap terlihat kuat di mata dunia. Padahal semakin seseorang hidup demi pengakuan manusia, semakin ia menjauh dari dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa opini manusia berubah seperti angin. Hari ini seseorang bisa dipuji, besok dilupakan. Hari ini diterima, esok dicela. Jika ketenangan hidup bergantung pada pengakuan orang lain, maka hidup akan selalu dipenuhi kecemasan. Karena manusia yang haus validasi akan terus merasa kurang. Pujian membuatnya senang sesaat, tetapi tidak pernah benar-benar tenang. Ia selalu membutuhkan lebih banyak pengakuan untuk merasa berharga. Dan disitulah jebakan terbesar terjadi. Ketika nilai diri seseorang tidak lagi berasal dari dalam dirinya, melainkan dari tepuk tangan dunia luar. Padahal dunia sangat mudah berubah. Orang-orang yang memuji hari ini belum tentu tetap tinggal besok. Mereka yang mendukungmu sekarang bisa saja menghilang ketika dirimu gagal. Jika hidup dibangun di atas penilaian manusia, maka identitas diri akan rapuh. Salah satu tanda kedewasaan mental adalah ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua orang harus menyukainya, tidak semua orang harus mengerti dirinya, dan tidak semua langkah hidup memerlukan persetujuan banyak orang. Karena hidup yang terlalu sibuk mencari penerimaan sering membuat seseorang kehilangan kebebasan batinnya sendiri. Ia sulit berkata jujur, sulit mengambil keputusan besar, sulit menjadi autentik. Bahkan terkadang, ia tidak lagi mengenali siapa dirinya sebenarnya, karena terlalu lama memakai topeng demi diterima lingkungan. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk menjadi dingin atau tidak peduli terhadap orang lain. Tetapi stoikisme mengajarkan agar manusia tidak menyerahkan kendali hidupnya pada opini dunia. Sebab kebahagiaan sejati bukan datang ketika semua orang menyukaimu. Kebahagiaan sejati muncul ketika dirimu bisa menghormati dirimu sendiri, bahkan tanpa tepuk tangan siapapun. Dan seringkali pertumbuhan terbesar dalam hidup dimulai ketika seseorang berhenti memohon pengakuan dari luar, lalu mulai membangun harga dirinya dari dalam. Ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada semua orang. Ia mulai fokus memperbaiki kualitas dirinya sendiri. Ia tidak lagi takut dianggap berbeda, karena ia memahami bahwa hidup bukan tentang menjadi sosok yang disukai semua orang, melainkan tentang menjadi manusia yang jujur terhadap nilai dan prinsip hidupnya sendiri. Pada akhirnya, manusia tidak akan pernah benar-benar bebas jika hidupnya masih dikendalikan oleh kebutuhan untuk dipuji. Karena semakin seseorang menggantungkan nilai dirinya pada mulut manusia, semakin mudah pula ia kehilangan kedamaian hanya karena satu penolakan kecil. Maka belajarlah menerima satu kenyataan penting dalam hidup. Tidak semua orang akan memahami dirimu, dan itu bukan masalah. Kamu tidak dilahirkan untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada setiap manusia, dan kamu tidak perlu mengorbankan ketenangan batinmu hanya demi terlihat cukup di mata dunia. Karena pada akhirnya, pengakuan terbesar yang paling penting bukan berasal dari orang lain, melainkan dari kemampuanmu untuk menghargai dirimu sendiri tanpa bergantung pada penilaian siapapun. Poin 4, takut terlihat lemah atau tidak sempurna.
Banyak manusia tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh terlihat lemah. Mereka diajarkan untuk selalu tampak tegar, selalu benar, selalu mampu mengendalikan semuanya tanpa celah. Akibatnya, tanpa sadar, banyak orang menjalani hidup dengan satu ketakutan besar. Takut terlihat tidak sempurna di mata dunia. Mereka takut gagal karena khawatir dianggap bodoh. Takut meminta bantuan karena merasa itu tanda kelemahan. Takut mengakui kesalahan karena gengsi lebih besar daripada kejujuran. Dan perlahan, hidup mereka berubah menjadi usaha tanpa henti untuk mempertahankan citra diri yang terlihat kuat. Padahal ironisnya, keinginan untuk selalu tampak sempurna justru sering menjadi penghambat terbesar bagi pertumbuhan seseorang. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak sempurna. Kita bisa salah, kecewa, takut, bahkan jatuh berkali-kali. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Yang berbahaya bukanlah kelemahan itu sendiri, melainkan ketika seseorang menolak melihat dan menerima kelemahannya. Karena manusia yang tidak mampu menerima kekurangannya akan sulit berkembang. Ada orang yang sebenarnya ingin belajar hal baru, tetapi takut terlihat tidak pintar saat memulai. Akhirnya ia memilih diam dan tidak pernah mencoba. Ada yang sebenarnya terluka, tetapi terus berpura-pura kuat karena takut dianggap rapuh. Ada pula yang sadar dirinya salah, namun gengsi membuatnya lebih memilih mempertahankan ego daripada memperbaiki diri. Inilah jebakan mental yang sangat melelahkan. Ketika seseorang lebih sibuk menjaga citra daripada membangun kualitas dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia seharusnya tidak malu untuk meminta bantuan ketika membutuhkannya. Sebab bahkan seorang prajurit dalam peperangan pun terkadang membutuhkan bantuan rekannya untuk bangkit kembali. Tetapi dunia modern sering membentuk manusia menjadi pribadi yang takut menunjukkan sisi rapuhnya. Kita hidup di lingkungan yang terlalu sering memuja kesempurnaan. Orang ingin terlihat sukses setiap saat, terlihat bahagia setiap waktu, terlihat kuat tanpa celah. Dan media sosial memperkuat ilusi itu setiap harinya. Akibatnya, banyak orang merasa harus menyembunyikan kegagalan, rasa takut, dan kekurangannya agar tetap dihargai. Padahal pertumbuhan sejati justru dimulai ketika seseorang berani jujur terhadap dirinya sendiri. Karena seseorang tidak akan pernah menjadi lebih baik jika ia terus berpura-pura sudah baik-baik saja. Ada bentuk keberanian yang jauh lebih besar daripada sekadar terlihat kuat di depan dunia, yaitu keberanian untuk mengakui bahwa diri kita masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki. Namun banyak manusia menghindari proses itu karena ego. Mereka ingin langsung terlihat hebat, tanpa mau melewati fase menjadi pemula. Mereka ingin dihormati, tanpa mau menerima kritik. Mereka ingin berhasil tanpa mau menghadapi rasa malu saat gagal. Padahal tidak ada manusia hebat yang lahir tanpa proses jatuh bangun. Setiap orang bijaksana pernah melakukan kesalahan. Setiap orang kuat pernah merasa rapuh. Dan setiap manusia yang hari ini terlihat tenang pernah melewati fase hidup yang membuatnya hancur secara perlahan. Tetapi perbedaannya terletak pada satu hal. Mereka tidak menjadikan kelemahan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang harus dipahami dan diperbaiki. Salah satu kesalahan mental terbesar adalah percaya bahwa nilai diri seseorang ditentukan oleh seberapa sempurna dirinya terlihat. Padahal manusia yang terlalu sibuk mempertahankan kesempurnaan justru sering hidup dalam tekanan yang tidak sehat. Ia takut dikritik, takut ditolak, takut dipermalukan, dan akhirnya ia kehilangan kebebasan untuk bertumbuh secara alami. Karena pertumbuhan selalu membutuhkan kerendahan hati, seseorang harus berani terlihat belum bisa sebelum akhirnya menjadi mampu. Harus berani salah sebelum memahami hal yang benar, dan harus berani menerima kenyataan bahwa dirinya memang belum sempurna. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk menjadi tanpa emosi atau tanpa kelemahan. Stoikisme mengajarkan keberanian untuk menghadapi kenyataan diri dengan jujur, tanpa kebencian terhadap diri sendiri. Menerima kelemahan bukan berarti menyerah pada kelemahan itu. Justru dari penerimaan itulah perubahan bisa dimulai. Sebab manusia yang terus menyangkal kekurangannya akan sulit berkembang. Tetapi manusia yang mampu berkata, "Ya, aku masih memiliki banyak kekurangan, dan aku siap memperbaikinya," adalah manusia yang sedang membuka jalan menuju kedewasaan sejati. Pada akhirnya, hidup bukan tentang terlihat sempurna di mata semua orang. Karena kesempurnaan hanyalah ilusi yang membuat manusia lelah mengejarnya tanpa akhir.
Yang jauh lebih penting adalah menjadi pribadi yang terus belajar, terus bertumbuh, dan tetap rendah hati dalam prosesnya. Poin 5, terlalu lama bertahan di lingkungan yang menguras mental. Tidak semua luka dalam hidup datang dari kegagalan besar atau kehilangan yang terlihat jelas. Terkadang, luka paling melelahkan justru lahir dari lingkungan yang setiap hari perlahan menguras energi batin kita. Tanpa kita sadari, lingkungan yang penuh tekanan, hubungan yang dipenuhi manipulasi, pertemanan yang membuat kita terus merasa kecil, atau tempat di mana keberadaan kita hanya dihargai ketika menguntungkan orang lain. Dan ironisnya, banyak manusia bertahan terlalu lama di dalam keadaan seperti itu, hanya karena takut kehilangan, takut sendirian, atau takut memulai hidup yang baru. Mereka terus memaklumi sikap yang melukai dirinya, terus bertahan di tempat yang membuat jiwanya lelah, terus mencoba memahami orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar peduli pada keadaan mentalnya. Padahal tanpa disadari, lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memandang dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia harus berhati-hati terhadap hal-hal yang ia biarkan masuk ke dalam pikirannya. Karena pikiran yang terus berada dalam lingkungan negatif perlahan akan ikut terbentuk oleh energi yang sama. Jika setiap hari seseorang hidup di tengah hinaan, tekanan, dan hubungan yang tidak sehat, lama-kelamaan ia mulai percaya bahwa dirinya memang tidak berharga. Dan disitulah pertumbuhan diri mulai terhambat. Ada orang yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi terus dikelilingi oleh orang-orang yang meremehkannya. Ada yang ingin berkembang, tetapi lingkungannya selalu menertawakan perubahan yang sedang ia coba bangun. Ada pula yang diam-diam kehilangan rasa percaya dirinya karena terlalu lama hidup di sekitar orang-orang yang hanya hadir untuk menguras emosinya. Masalahnya, manusia sering sulit meninggalkan lingkungan yang menyakitkan karena sudah terbiasa hidup di dalamnya. Rasa sakit yang terus-menerus akhirnya terasa normal. Mereka berpikir bahwa bertahan adalah bentuk kesetiaan, padahal yang terjadi hanyalah pengorbanan diri secara perlahan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa jiwa manusia akan mengambil warna dari apa yang terus-menerus mengelilinginya. Jika seseorang terus hidup di tengah energi yang penuh kebencian, iri hati, manipulasi, dan negativitas, maka ketenangan batinnya perlahan ikut rusak. Namun banyak orang baru menyadari hal itu ketika dirinya sudah terlalu lelah secara mental. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur, karena yang lelah bukan tubuhnya, melainkan pikirannya. Setiap hari harus menahan emosi, setiap hari merasa tidak cukup baik, setiap hari berjalan di sekitar orang-orang yang membuat dirinya kehilangan harga diri sedikit demi sedikit. Dan yang paling menyakitkan, seringkali seseorang tetap bertahan karena takut dianggap jahat jika memilih pergi. Padahal menjaga jarak dari lingkungan yang merusak bukan berarti membenci orang lain. Terkadang, itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk terus bertahan dalam penderitaan yang sebenarnya bisa dihindari. Kebijaksanaan justru terletak pada kemampuan memahami mana hubungan yang menumbuhkan jiwa dan mana yang perlahan menghancurkannya. Karena tidak semua orang pantas mendapatkan akses penuh terhadap ketenangan hidupmu. Ada orang yang hanya hadir ketika membutuhkan sesuatu. Ada yang senang melihatmu gagal. Ada yang terus menjatuhkanmu dengan kata-kata halus yang melukai. Dan ada pula yang membuatmu merasa bersalah hanya karena ingin menjaga dirimu sendiri. Jika seseorang terus berada di lingkungan seperti itu, maka sangat sulit baginya untuk bertumbuh dengan sehat. Sebab manusia membutuhkan ruang yang membuatnya merasa aman untuk berkembang, bukan ruang yang membuatnya terus hidup dalam tekanan. Salah satu kesalahan mental terbesar adalah percaya bahwa bertahan di tempat yang menyakitkan selalu berarti kuat. Padahal terkadang, keberanian terbesar justru terletak pada keputusan untuk melepaskan sesuatu yang terus melukai batin kita. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Tidak semua lingkungan layak diperjuangkan. Dan tidak semua kedekatan membawa kebaikan bagi hidup kita. Kadang, seseorang baru bisa mengenali dirinya kembali setelah menjauh dari lingkungan yang selama ini membuatnya kehilangan cahaya dalam dirinya sendiri. Ketika pikiran mulai tenang, ketika tidak lagi hidup dalam tekanan yang sama, ketika tidak terus-menerus dikelilingi energi negatif, barulah seseorang menyadari betapa lelahnya dirinya selama ini. Dan dari situ, proses pertumbuhan bisa dimulai kembali. Karena manusia tidak akan bisa berkembang secara sehat
jika setiap hari jiwanya terus terluka di tempat yang sama. Pada akhirnya, menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang mengendalikan pikiran sendiri, tetapi juga tentang berani memilih lingkungan yang tidak menghancurkan kedamaian batin kita sedikit demi sedikit. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama hal-hal yang terus membuat jiwamu kehilangan kekuatan. Dan terkadang, langkah paling dewasa bukanlah bertahan lebih lama, melainkan berani pergi demi menyelamatkan dirimu sendiri. Poin 6. Pikiran negatif yang terus dipelihara setiap hari. Ada banyak hal dalam hidup yang dapat melukai manusia. Kegagalan, penolakan, kehilangan, dan keadaan yang tidak berjalan sesuai harapan sering meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Namun seringkali, penderitaan terbesar bukan datang dari apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan dari pikiran negatif yang terus kita pelihara setiap hari di dalam kepala kita sendiri. Tanpa sadar, banyak manusia hidup bersama suara-suara kecil yang terus melemahkan dirinya. Aku pasti gagal. Aku tidak cukup baik. Hidupku selalu buruk. Tidak ada yang akan berhasil untukku. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi ketika diulang terus-menerus setiap hari, pikiran perlahan mulai mempercayainya sebagai kenyataan. Dan disitulah salah satu kesalahan mental terbesar terjadi. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak selalu bisa mengendalikan kejadian di luar dirinya, tetapi ia memiliki kendali atas cara berpikir dan cara memaknai setiap keadaan. Masalahnya, banyak orang justru membiarkan pikirannya dipenuhi ketakutan, prasangka buruk, dan bayangan kegagalan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Akibatnya, mereka menderita dua kali. Menderita karena kenyataan hidup, dan menderita karena pikirannya sendiri. Ada orang yang bahkan belum mencoba, tetapi sudah membayangkan kegagalan. Ada yang baru mengalami satu kesalahan kecil, lalu langsung merasa dirinya tidak berguna. Ada pula yang terus mengingat masa lalunya, sampai tidak lagi percaya bahwa hidupnya masih bisa berubah. Padahal pikiran negatif yang terus dipelihara akan membentuk cara seseorang melihat dirinya sendiri, melihat dunia, bahkan melihat masa depannya. Jika setiap hari seseorang hanya fokus pada ketakutan, maka keberanian akan semakin mengecil. Jika pikirannya terus dipenuhi rasa pesimis, maka harapan perlahan mati sedikit demi sedikit. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup manusia dibentuk oleh kualitas pikirannya. Karena itu, pikiran yang terus dipenuhi kebencian, kecemasan, dan prasangka buruk pada akhirnya akan menciptakan kehidupan batin yang penuh penderitaan. Namun banyak manusia tidak menyadari betapa besar pengaruh dialog dalam dirinya sendiri. Mereka menjaga ucapan di depan orang lain, tetapi membiarkan pikirannya terus menghina dirinya sendiri. Mereka mencoba terlihat kuat di luar, tetapi setiap malam pikirannya dipenuhi ketakutan yang terus menggerogoti rasa percaya dirinya. Dan yang lebih berbahaya, pikiran negatif sering terasa seperti kebenaran. Jika terlalu lama dibiarkan tinggal, overthinking menjadi kebiasaan. Rasa takut menjadi identitas, dan keraguan perlahan berubah menjadi penjara mental yang menghambat seseorang untuk melangkah maju. Padahal tidak semua yang kita pikirkan adalah kenyataan. Seringkali manusia terlalu sibuk memprediksi hal buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Mereka membayangkan penolakan sebelum mencoba, membayangkan kegagalan sebelum melangkah, dan akhirnya mereka menghancurkan peluangnya sendiri karena dikalahkan oleh pikirannya sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk menjadi positif secara palsu atau menolak kenyataan hidup yang pahit. Stoikisme mengajarkan ketenangan dalam menghadapi kenyataan tanpa membiarkan pikiran dikuasai emosi yang berlebihan. Karena pikiran yang tidak dijaga akan mudah menjadi liar, dan manusia yang pikirannya terus dipenuhi hal negatif akan sulit melihat harapan. Bahkan ketika kesempatan sebenarnya masih ada di depan mata. Ada kelelahan yang lahir bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kepala seseorang tidak pernah benar-benar tenang. Ia terus memikirkan kemungkinan buruk, terus menyalahkan diri sendiri, terus mengingat luka lama, sampai akhirnya dirinya kehilangan energi untuk menikmati hidup itu sendiri. Salah satu bentuk kedewasaan mental adalah kemampuan untuk menyadari bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Hanya karena dirimu merasa takut, bukan berarti kamu lemah. Hanya karena hari ini terasa berat,
bukan berarti hidupmu hancur. Dan hanya karena pernah gagal, bukan berarti masa depanmu sudah selesai. Tetapi manusia sering terlalu keras pada dirinya sendiri. Mereka memperlakukan dirinya dengan cara yang bahkan tidak akan mereka lakukan kepada orang lain. Padahal pertumbuhan membutuhkan ruang yang sehat di dalam pikiran. Seseorang tidak akan berkembang jika setiap hari dirinya terus dihancurkan oleh suara negatif dari dalam kepalanya sendiri. Karena itu, menjaga pikiran bukan berarti menghindari semua masalah hidup, melainkan belajar memilih mana pikiran yang layak dipelihara dan mana yang harus dilepaskan sebelum merusak ketenangan batin. Belajarlah memberi ruang bagi harapan. Belajarlah berbicara lebih lembut kepada diri sendiri. Dan berhentilah menjadikan ketakutan sebagai pusat dari seluruh hidupmu. Poin 7. Tidak mau berdamai dengan masa lalu. Tidak semua manusia terjebak oleh keadaan hidupnya saat ini. Sebagian dari mereka sebenarnya terjebak oleh sesuatu yang sudah lama berlalu, yaitu masa lalu yang tidak pernah benar-benar mereka lepaskan. Kenangan tentang kegagalan, penyesalan atas keputusan yang salah, luka dari orang-orang yang pernah menyakiti, atau rasa bersalah terhadap diri sendiri yang terus dibawa kemanapun mereka pergi. Dan tanpa disadari, semua itu perlahan berubah menjadi beban mental yang menghambat seseorang untuk bertumbuh. Ada orang yang secara fisik sudah berjalan jauh, tetapi batinnya masih tertahan di tempat yang sama. Setiap kali ingin melangkah maju, pikirannya kembali pada kesalahan lama. Setiap kali ingin membuka hidup baru, hatinya kembali mengingat rasa sakit yang belum selesai. Inilah salah satu kesalahan mental terbesar yang sering tidak disadari manusia. Terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu sampai kehilangan kemampuan untuk menikmati masa kini. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia hanya memiliki kendali atas saat ini. Masa lalu tidak bisa diubah, tidak bisa diulang, dan tidak bisa diperbaiki dengan terus disesali. Namun banyak manusia menghabiskan begitu banyak energi untuk melawan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Mereka terus bertanya, andai dulu aku tidak melakukan itu, andai aku mengambil keputusan yang berbeda, andai hidupku tidak mengalami kejadian itu. Padahal hidup tidak pernah bergerak ke belakang. Namun pikiran manusia seringkali sulit menerima kenyataan tersebut. Kita ingin memperbaiki sesuatu yang sudah lewat. Kita ingin menghapus rasa sakit yang pernah terjadi. Dan karena tidak mampu melakukannya, kita akhirnya hidup dalam penyesalan yang berkepanjangan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia menderita lebih banyak karena pikirannya sendiri daripada karena kenyataan hidup yang sebenarnya. Dan salah satu bentuk penderitaan itu adalah ketika seseorang terus menghidupkan kembali luka lama di dalam pikirannya setiap hari. Akibatnya masa lalu yang seharusnya menjadi pelajaran justru berubah menjadi penjara. Ada orang yang berhenti percaya diri karena pernah gagal sekali. Ada yang sulit mencintai lagi karena pernah dikhianati. Ada yang terus merasa dirinya buruk karena kesalahan yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Dan ada pula yang diam-diam membenci dirinya sendiri karena tidak bisa menjadi seperti yang dulu ia harapkan. Padahal manusia tidak mungkin bertumbuh jika terus membawa identitas lamanya sebagai hukuman seumur hidup. Salah satu hal paling melelahkan dalam hidup adalah ketika seseorang terus berperang dengan masa lalunya sendiri. Tubuhnya berada di masa kini, tetapi pikirannya terus kembali ke luka yang sama. Ia mencoba tersenyum, tetapi hatinya belum benar-benar pulih. Dan seringkali, yang membuat seseorang sulit berdamai bukan karena lukanya terlalu besar, melainkan karena ia terus menolak menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk melupakan rasa sakit begitu saja. Stoikisme mengajarkan keberanian untuk menerima kenyataan hidup tanpa terus membiarkan rasa sakit itu mengendalikan masa depan. Karena menerima bukan berarti menyetujui semua yang pernah terjadi. Menerima berarti berhenti melawan sesuatu yang memang sudah tidak bisa diubah. Ada luka yang memang akan meninggalkan bekas. Ada kehilangan yang tidak akan pernah kembali. Ada kesalahan yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Tetapi hidup tetap harus berjalan. Dan kedewasaan seringkali dimulai ketika seseorang berhenti bertanya mengapa semua itu terjadi. Lalu mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari semua ini? Karena manusia yang terus hidup dalam penyesalan perlahan akan kehilangan harapan terhadap dirinya sendiri.
Els merasa ia terlambat untuk berubah. Merasa hidupnya sudah rusak, Jo. Merasa dirinya tidak pantas mendapatkan kebahagiaan lagi. Padahal masa lalu bukan identitas permanen. Kesalahanmu di masa lalu bukan berarti dirimu adalah manusia yang gagal selamanya. Luka yang pernah kamu alami bukan berarti hidupmu tidak bisa bahagia lagi. Dan kegagalan yang pernah terjadi bukan berarti masa depanmu sudah selesai. Tetapi untuk bisa bertumbuh, seseorang harus berani melepaskan beban yang terus ia genggam sendiri. Kadang, manusia terlalu sibuk menghukum dirinya atas masa lalu, sampai lupa memberi kesempatan bagi dirinya untuk sembuh. Ia terus mengingat kesalahan lama, terus menyalahkan dirinya sendiri, terus memutar ulang rasa sakit yang sama di dalam pikirannya. Padahal luka yang terus disentuh tidak akan pernah benar-benar pulih. Salah satu bentuk kekuatan terbesar bukanlah berpura-pura tidak terluka, melainkan kemampuan untuk berkata, "Ya, itu pernah terjadi dalam hidupku. Tetapi aku tidak akan membiarkan hal itu menghancurkan seluruh masa depanku." Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa dirimu di masa lalu. Hidup adalah tentang siapa yang sedang kamu pilih untuk menjadi hari ini. Dan mungkin langkah pertama menuju pertumbuhan bukanlah menjadi manusia yang sempurna, melainkan berani berdamai dengan bagian hidup yang selama ini terus kamu hindari. Sebab selama seseorang masih hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, ia akan sulit melihat bahwa sebenarnya masih ada banyak kemungkinan baru yang menunggu di depan sana. Dan terkadang hal yang paling membebaskan bukanlah mengubah masa lalu, melainkan menerima bahwa dirimu tetap pantas melanjutkan hidup, meski pernah terluka dan melakukan kesalahan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan atau siapa yang terlihat paling sempurna di mata dunia. Hidup adalah perjalanan panjang untuk memahami diri sendiri, memahami luka, ketakutan, kesalahan, dan perlahan belajar tumbuh melampaui semuanya. Seringkali, yang paling membatasi manusia bukan keadaan hidupnya, melainkan cara pikir yang ia pelihara setiap hari. Dan ketika seseorang mulai mampu mengenali isi pikirannya, menerima kenyataan hidup dengan lebih tenang, lalu membangun kembali dirinya sedikit demi sedikit, disitulah pertumbuhan sejati dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan ditemukan di luar diri, tetapi dibangun dari cara kita memandang hidup. Karena dunia mungkin tidak selalu ramah, namun manusia tetap bisa memilih untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapinya. Jika kata-kata ini menemanimu memahami hidup dengan lebih dalam, maka izinkan channel ini menjadi ruang untuk bertumbuh, berpikir, dan menemukan ketenangan bersama. Karena terkadang, satu pemahaman kecil mampu mengubah cara seseorang menjalani seluruh hidupnya.